Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang konektor. Karena banyak orang melakukan komunikasi tetapi sedikit yang terkoneksi. Bagaimana agar kita terkoneksi menjadi seorang konektor, yaitu sekarang kita belajar, yaitu aktifkan pendengar kita. Aktifkanlah pendengar kita. Memang sahabat Mr. Sorchan mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang sangat bersemangat dan aktif. Tetapi akan menjadi sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang pasif. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi semacam ini? Yaitu kita bertemu dengan orang-orang yang bersifat pasif. Apakah harus kita tetap maju terus saja dan berharap pasti baik-baik saja? Sarannya tentu tidak. Kita seharusnya berusaha untuk mengaktifkan pendengar kita terlebih dahulu dan membuat mereka terlibat. Setiap kali John berbicara, dia mencari tanda-tanda keterlibatan dari para audiens dia. Dia memeriksa apakah mereka menulis, membawa catatan. Dia akan melihat jika orang-orang menunjukkan sikap duduk sebagai seorang pendengar, gestur tubuh. Lalu, apakah orang-orang melakukan kontak mata? Apakah mereka mengangguk-ngangguk tanda setuju atau memahami? Apakah dia senang sebagai pembicara memperoleh tanggapan dari beberapa hal yang dia katakan? Apakah orang-orang tertawa atau bertepuk tangan jika ada tanda-tanda kehidupan? Bagus. Tetapi jika tidak ada tanda-tanda seperti itu, maka John akan berusaha untuk membuat para pendengar, audiens dia, terlibat. Caranya adalah seperti ini: mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah sahabat Mr. Sorchan sedang berkomunikasi secara pribadi atau dengan sejumlah besar pendengar? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan akan menciptakan suatu hubungan antara kita dan para pendengar kita. Dan yang penting bahwa itu ada pelepasan energi dan juga dapat meningkatkan minat mereka. Karena para pendengar dari John seringkali beragam. Saat dia mulai berbicara, terkadang dia bertanya mereka berasal dari negara bagian apa, di mana mereka berasal dari negara bagian mana. Dan dia akan membuat lelucon tentang berbagai tempat. Atau dia akan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan topik yang akan dia sampaikan. Dia berusaha untuk membuat orang-orang terlibat sedini mungkin. Sementara dia berbicara, dia seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luas dan inklusif. Semua itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang 90% dari orang-orang tersebut akan menanggapinya. Misalnya, jika dia sedang berbicara tentang tema kegagalan, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Berapa banyak kesalahan yang Anda buat
paling tidak 1 menit dalam kehidupan kita. Itu biasanya mengundang tawa. Dan orang-orang akan mengangkat tangan mereka. Sebagian besar orang ingin merasa menjadi bagian dari pengalaman itu. Tetapi mereka tidak ingin berdiri di luar kelompok itu. Jika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu khusus, terlalu spesifik, orang-orang tidak akan mengangkat tangan mereka. Jadi, John menyarankan kepada kita, sahabat Mr. Sorchan, mencobanya. Tetapi selalu memulai dengan kemenangan besar. Suatu pertanyaan yang akan mendapat banyak tanggapan atau tawa. Itu adalah tanda pengakuan. Kemudian jagalah supaya bola tetap meluncur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Begitu mereka memahami ide tersebut, mereka akan senang melakukannya. John menggunakan juga pertanyaan-pertanyaan dalam situasi yang tidak formal. Sebelum dia pergi makan malam misalnya, dengan orang-orang tertentu, John memikirkan pertanyaan apa yang dia ajukan. Misalnya, hal-hal menyenangkan apa yang terjadi kepada Anda pada bulan ini? Atau buku bagus apa yang sedang Anda baca akhir-akhir ini? John tidak menunggu orang-orang mulai terlibat. Dia yang melakukan hal-hal agar mereka masuk dalam proses tersebut. Salam menjadi seorang konektor. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.